Itu menunjukkan bahwa gereja punya tanggung jawab langsung kepada bangsa di mana gereja itu ada. Orang-orang kaya dengan bangga bisa nyekolahkan anak ke luar negeri, lalu saksi kiri kanan. Tapi tetangganya setengah mati nggak pernah diurus. Maaf. Ingat ini saudara. Kesaksian-kesaksian banyak menyakitkan hati orang karena tidak memperhatikan orang-orang susah. Mari kita pikir, apa tanda atau ciri-ciri manusia akhir zaman? Kita lihat. Saya nggak usah baca semua, sebagian aja. Ayat 1. Ketahuilah bahwa kapan itu? Sekarang akan datang apa? Masa sukar sudah terjadi. Bukan cuma Indonesia masalah BBM, minyak, seluruh dunia. Aneh sekali. Karena masa ini sulit, sukar. Nomor 1, ranking 1, bagaimana kondisi manusia? Apa keadaannya? Manusia akan apa? Mencintai diri sendiri dan menjadi hamba. Wah, cukup sampai di situ. Ayat 3, kalimat pertama. Bagaimana manusia akhir zaman? Baca. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengatakan diri, dan sebagainya. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ngeri. Ayat 5 ini jelas. Secara lahiriah mereka bagaimana? Menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan itu terjadi. Secara keagamaan dunia sedang bangkit. Betul? Di Eropa saja walaupun bukan Kristen, bagian agama lain bangkit secara fakta. Agama luar biasa. Tapi 20 tahun lalu Paulus menulis mereka orang jahat, dan itu betul. Kita lihat kekerasan-kekerasan, pembunuhan-pembunuhan, perampokan-perampokan, menanam ladang opium karena nama agama. Betul. Dan ini terjadi. Saya nggak akan menggunakan semua terlalu panjang. Tapi lihat ayat 2 ranking 1. Apa ciri dominan manusia akhir zaman? Baca lagi. Bukan. Nomor 1, mencintai dirinya sendiri. Maka itu kalimat pendek yang paling laris diucapkan orang sekarang ini. Dengarkan. Di mana saja orang mengatakan kalimat ini, I don't care. Pernah dengar kata itu? Aku nggak peduli. Karena manusia mencintai diri sendiri, maka itu mereka nggak peduli. Itu urusanmu. Siapa yang pernah dengar satu kelompok dari Taiwan, pimpinannya perempuan, saudara. Dan di Indonesia luar biasa. Suci, pernah dengar kata itu? Ini kelompok Buddha yang hebat. Saya itu kalau dengar berita tentang mereka, saya tuh nangis. Kenapa kita nggak buat itu? Pernah dengar? Mereka punya TV. Dai, bukan dai, dari Islam. Lihat TV itu. Tahun 96, seorang biksuni dari Thailand mendapat pewahyuan dari Buddha untuk dia mendirikan sebuah yayasan pelayanan untuk menolong orang miskin. 96. Saya ngikuti betul suci ini, saya ngikuti karena saya kagum dengan mereka. Lalu apa yang dia buat? Sebagai biksuni, dia tidak boleh terima uang dan tidak boleh pegang uang. Itu hukum Buddha. Tapi dia harus memberi orang. 2 tahun kemudian Indonesia mengalami kerusuhan Mei 98. Biksu ini datang ke Jakarta. Dan sejak 98 sampai sekarang, suci ini sudah menjadi berkat besar buat saya. Mereka sekarang sudah punya 4 rumah susun di Jakarta. Salah satunya di Bilangan Pintu
antara Cengkareng masuk ke Cengkareng. Dan 4 rumah susun ini berisi nggak tahu berapa ratus rumah. Dan Suci ini memberikan tinggal gratis buat orang-orang miskin selama 3 tahun. Dengan harapan 3 tahun ini kamu gak usah mikir biaya rumah, kerjalah yang rajin, tapi sambil nabung untuk kamu bisa cari rumah sendiri. Dan tahun keempat kamu harus keluar supaya diisi saudara menyewa. Dan yang terakhir saya dengar berita kesaksian orang-orang kaya yang terlibat dengan Suci. Mereka saksi bertahun-tahun kesaksian mereka. Kami itu merasa bersalah, kami itu punya rezeki banyak, tapi kami gak tahu nyalurkannya kemana. Kami takut kau salah gunakan. Setelah saya ketemu Suci ini, maka saya salurkan. Dan mereka cerita, bisnis kami makin meningkat. Karena makin meningkat, mereka makin banyak memberi. Sekarang Suci ini ada di 127 negara dalam waktu 12 tahun. Bulan lalu saya dari Australia, saya ketemu kelompok mereka. Kan saya kaget, Australia, siapa yang mau ditolong? Ternyata mereka menolong orang-orang Aborigin. Mereka nggak banyak ngomong kayak kita, tapi mereka bertindak. Siapa yang sudah tertawakan? Betul nggak saya berkata? Kita cuma slogan kalau di gereja, tapi di luar kita buat apa? Ketika dunia mencintai dirinya sendiri, Suci datang peduli pada mereka. Hebat. Mana Yesus? Kita sembunyikan dia di dalam kebaktian kita. Menyedihkan. Maka itu hari ini cabut kata-kata Durkheim. Aku gak peduli dari mulut kita masing-masing. Ayo kita peduli pada orang-orang di sekitar. Apa perasaan saudara kalau sudah bulan Juni sampai Agustus? Jangan kita jadi orang munafik, tahu jawaban yang B tapi kerja yang A. Terus merubah konsep ini. Yohanes 3 ayat 16 tidak akan punya arti kalau tidak ada Lukas 15. Kenapa? Cara baca baik-baik Lukas 15. Jarang sekali gereja mengkorbankan Lukas 15. Kenapa? Karena gereja pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi di luar kita. Lukas 15 itu satu-satunya pasal dari seluruh Alkitab yang memberitahukan kepada kita siapa Bapa di surga. Tidak ada pasal lain di seluruh Alkitab yang pernah menuliskan begitu jelas siapa Bapa kita. Kita semua tahu ada 3 kisah tentang yang hilang, betul itu. Tapi luar biasa, semuanya happy ending, betul. Karena yang hilang itu ditemukan. Nah saudara, Lukas 15 adalah satu-satunya catatan di Alkitab, satu-satu yang memberitahukan kepada kita kapan dan bagaimana seluruh isi surga itu bisa bersukacita. Tidak ada ayat yang lain di seluruh Alkitab yang pernah menuliskan kapan dan bagaimana dan bila mana surga itu bersukacita. Hanya Lukas 15. Siapa yang bisa jawab? Kapan dan bagaimana surga bersukacita? Ditulis seluruh malaikat dan seluruh isi surga bersukacita. Kapan? Apabila ada apa? Cepat. Satu orang siapa? Berdosa diselamatkan. Maaf, saya cuma tanya. Lagi saya bukan untuk saudara, tapi saya bicara umum. Kapan terakhir kali di gereja saudara ada orang diselamatkan bukan dari Kristen? Kalau gereja menjawab oh itu 4 tahun yang lalu, berarti saudara tidak bisa membuat surga bersukacita kecuali 4 tahun yang lalu. Kapan? Ini pertanyaan penting.